Di alam liar, setiap makhluk hidup punya tempatnya masing-masing. Ada yang hidup di hutan lebat, ada yang di padang rumput, di rawa, bahkan di pantai. Namun, ketika habitatnya makin sempit karena pembukaan lahan dan pembangunan, banyak satwa liar yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, termasuk lingkungan manusia. Kita mungkin sering melihat monyet yang datang ke kebun, burung yang bersarang di atap rumah, atau biawak yang muncul di parit belakang. Itu bukan karena mereka ingin dekat dengan manusia, tapi karena alam tempat tinggal mereka sudah berubah. Satwa liar punya insting bertahan hidup yang kuat. Mereka akan beradaptasi dengan kondisi baru, mencari sumber makanan, tempat berlindung, dan ruang aman, meski bukan di habitat aslinya. Misalnya, burung walet kini banyak bersarang di bangunan kosong. Musang dan terenggiling kadang mencari makan di sekitar kebun warga. Bahkan beberapa jenis ular tetap bisa bertahan di lahan-lahan pertanian yang ramai. Namun, adaptasi ini bukan tanpa risiko. Ketika jarak antara manusia dan satwa makin dekat, konflik seringkali terjadi. Ada yang menganggap satwa itu hama, pengganggu, bahkan berbahaya. Padahal, mereka hanyalah tamu yang kehilangan rumah. Dalam ekosistem alami, satwa liar punya peran penting. Mereka mengendalikan populasi serangga, menyebarkan biji tanaman, dan menjaga keseimbangan alam. Tanpa mereka, rantai kehidupan bisa terganggu. Yang perlu kita lakukan bukanlah mengusir mereka, tapi mencari cara hidup berdampingan. Misalnya, menjaga sebagian area alami di sekitar kebun, tidak menebang semua pohon besar, atau menanam tanaman pakan alami di pinggiran lahan. Langkah kecil seperti itu bisa memberi ruang bagi satwa untuk tetap hidup tanpa merugikan manusia. Bayangkan kalau di sekitar rumah masih terdengar suara burung, masih ada kupu-kupu beterbangan, dan hewan kecil tetap bisa mencari makan dengan aman. Lingkungan seperti itu lebih sejuk, lebih hidup, dan lebih sehat bukan hanya untuk satwa, tapi juga untuk kita. Satwa liar tidak bisa bicara, tapi kehadiran mereka adalah pesan dari alam. Pesan bahwa keseimbangan bisa tercipta kalau manusia mau berbagi ruang. Hutan boleh berkurang, tapi kepedulian kita jangan ikut menghilang. Karena ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan bersama. Pernahkah kamu melihat monyet datang ke kebun, burung bersarang di atap, atau biawak muncul di parit belakang rumah? Itu bukan kebetulan. Banyak satwa liar kini keluar dari hutan bukan karena ingin dekat manusia, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Hutan yang dibuka, lahan yang berubah jati kebun atau permukiman, membuat satwa kehilangan tempat mencari makan dan berlindung. Mereka pun beradaptasi mencari cara bertahan hidup di sekitar manusia. Masalahnya, ketika mereka muncul di kebun atau rumah, manusia sering merasa terganggu. Padahal, satwa itu hanya mencoba bertahan. Mereka bukan hama, tapi bagian dari ekosistem yang seharusnya seimbang. Kalau kita mau sedikit berbagi ruang dengan menanam pohon, menjaga area alami, dan tidak memburu satwa, mereka bisa hidup berdampingan tanpa merugikan siapapun. Karena satwa liar bukan musuh kita. Mereka adalah cermin dari alam yang masih hidup. Dan kalau alamnya rusak, cepat atau lambat, manusialah yang akan kehilangan segalanya.